ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا وأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis talibul ilm setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai catatan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 12 menit lagi menuju Ramadan, dan tentunya Ramadan Karim yang tentunya diharapkan dari penjuru dunia, dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita telah menyampaikan salafus saleh, ya, orang-orang yang semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukacita untuk bisa mengharapkan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka seyogianya juga kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipanjangkan umurnya dan maksimalkan beribadah di bulan Ramadan. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas kenapa Ramadan itu menjadi spesial, bukan karena bulannya, akan tetapi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, dan di dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sana Allah menyampaikan bulan Ramadan adalah di bulan di mana diturunkan Al-Qur'an, sehingga dia disampaikan menjadi syahrul mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh, yang malam itu menjadi spesial, lebih utama dari 1000 bulan atau dibandingkan menjadi 80 tahun lebih di atas dalam beribadah. Di sana digajarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan malam yang spesial, akan tetapi kembali ya di sana diturunkannya Al-Qur'an. Nah, sehingga Al-Qur'an di mana pun berada, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan, memberikan daripada setiap orang yang beribadah dengan Al-Qur'an sendiri, itu akan bisa dengan baik, dengan beribadah dengan maksimal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan kemudahan untuk senantiasa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga memberikan kita kesehatan untuk bisa yang menjalankan setiap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya tadi mau izin karena dari pagi siang kurang sehat, tapi alhamdulillah agak sore keluar keringat, jadi saya belum sempat juga baca WA-nya Pak Gun, belum balas mau hadir atau enggak. Tapi alhamdulillah tadi agak lumayan membaik, jadi bisa usahakan untuk hadir. Karena memang kalau diliburkan mendadak juga kurang enak ya. Dan mudah-mudahan kedatangan kita di sini juga ikhlas lillahi ta'ala. Ya, jadi ada satu uzur karena memang saya dari kemarin belum itu kurang enak
tidak kurang fit ya, sehingga tadi juga tidak jualan, jadi libur. Ya apa namanya? Kalau besok kajian subuh kita akan isi kajian insyaallah. Ya mudah-mudahan diberikan kesehatan insyaallah. Baik, kepada Ibu Rahmat Subhanahu wa Ta'ala, di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana ya Rasulullah SAW dari penjabaran hadis ya, daripada para sahabat, dan begitu juga dengan terawih hadis ya, tentang ya terakhir bab tentang sifat salat Nabi. Tatkala Rasulullah SAW mencontohkan cara turun tatkala akan rukuk ya, sehingga ada hadis yang memang menjadi ikhtilaf, perbedaan para ulama dari kalangan ahli hadits dan begitu juga ahli fikih tentang hadis, salah satu hadis yang melarang ya, yang mana tatkala kita sujud itu ya jangan sampai turun dari selesai rukuk lalu mengangkat kepala ya, mengucapkan takbir Allahu Akbar dan Allahu Akbar langsung kita sujud ya. Itu seperti kata Rasulullah SAW, jangan sampai seperti ya unta yang sedang akan berdeham atau istirahat. Nah, kata-kata yang mengatakan seperti unta yang berdeham atau istirahat tadi ada perbedaan redaksi atau perbedaan pemahaman dari penafsiran hadis tersebut ya. Ya, bolehkah mendahulukan tangan ataupun dengkul dua-duanya duluan? Ya, ternyata dua-duanya boleh. Ya, jadi dengkul itu duluan turun baru tangan, atau tangan duluan baru dengkul boleh. Yang tidak boleh itu adalah yang dimaksud dalam hadis itu setelah dikompromikan, ditelisik dalam studi hadis ya, itu mendahulukan kepala yang turun. Ya, jadi kalau bahasa Lombok itu nungke Pak, itu kepalanya juga turun baru tangannya, gitu ya. Nah, khawatirnya ngucap ya. Jadi ngucap itu khawatirnya itu berdampak tidak baik di dalam kesehatan. Karena kita ketahui sama-sama setiap gerakan dari sholat itu ya, itu ada nilai kesehatan, ada nilai medis yang dikandung di sana setiap gerakannya. Nah, sehingga tatkala Rasulullah SAW menyampaikan ya jangan sampai kita sujud mendahulukan kepala, khawatirnya itu bisa menyebabkan kesehatan itu tidak baik dan dalam melakukan gerakan itu. Sehingga dalam hadis Ibnu Abbas yang kemarin kita sampaikan, Nabi SAW mengatakan, "Wamirtu an asjuda ala sab'ati a'dham al-jubhah." Ya, kata Ibnu Abbas, aku diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW bersujud dengan 7 bagian anggota sujud. Ya, kemarin kita sudah bahas, dan bahkan kata Imam An-Nawawi, jika dari anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai, ya, atau salatnya atau dari bagian semua dari anggota tubuh yang tadi disebutkan nanti dalam hadis yang kemarin kita sebutkan yang 7 bagian itu tidak menyentuh lantai atau ngambang gitu, ya, misalnya disujud, ya, maka kata Imam An-Nawawi dan madhab Syafi'i maka salatnya tidak sah. Mana bagian itu kita sedikit review ya. Kata Ibnu Abbas ya, Allahu ala jubhah wa asyara bi yadihi ala anfihi. Maka di sini katakan yang pertama itu adalah dahi, ya, dahi kita. Itu termasuk juga di sana dahi itu urusannya hidung. Ya, jadi hidung dia mengisyaratkan dengan tangannya. Jadi Rasul mengisyaratkan dengan tangan, Ibnu Abbas suruh untuk sujud dengan 7 anggota sujudnya itu dahi, mengisyaratkan ini dahi dan hidung termasuk 1 dan 2. Lalu bagian 2 dan ketiganya itu adalah wa asyara bi yadihi ala anfihi. Ya, di sana dikatakan telapak tangan kanan dan kiri, wa yadaini. Oh ya. Jadi disebutkan wa asyara bi yadihi ala anfihi. Ya, bagian kedua dan ketiga itu hidung anfihi wal yadaini. Dan begitu juga kedua telapak tangan kanan dan kiri. Berikutnya warukbataini, ya, begitu juga dengan lutut kanan dan kirinya. Wa asrafil qadamaini, dan begitu juga dengan ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri. Jadi ujung kaki itu harus ikut juga sujud ditekuk, gitu ya. Nah, makanya kalau ngambang, ada orang sujud ngambang kakinya, ya. Jadi ngambang kakinya dua-duanya, maka menurut Imam An-Nawawi dia tidak termasuk dalam menyentuh lantai, maka salatnya tidak sah.
Maka di sini kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana turun tatkala akan sujud, ya. Lalu berikutnya, ya, tatkala kita membahas di bagian berikutnya tentang duduk antara dua sujud. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Ibu Hamid As-Sa'idi mengatakan thumma tana rijlahu, kita lanjutkan, thumma tana rijlahu al-yusra wa qa'ada 'alayha thumma i'tadala hatta yarji'a kullu a'dham. Kemudian kaki kiri dibengkokkan. Jadi bengkok kaki kiri, ya. Jadi mana Mas tadi? Mas apa namanya? Halus. Tak jadi tadi yang tak jadi peraga atau artis tadi. Oh ya, bagian kameramen. Tapi nanti kameramennya enggak ini. Kalau artis ya, ada izin dari Bapak. Iya, apa namanya? Dipermalukan. Ini harus diperhatikan, kita lihat, ya. Mas hadap sini, hadap kiblat. Ya, hadap kiblat. Ya, di sini dikatakan thumma tana rijlahu yusra wa qa'ada 'alaiha thumma i'tadala. Kemudian kaki kiri dibengkokkan. Duduk. Mas duduk. Ya, seperti ini. Dibengkokkan kaki kiri. Ya, kaki kiri sebelah sana. Nah, dikatakan di sini thumma i'tadala hatta yarji'a kullu a'dham fi mawadhi'i. Ya, kemudian kembali lurus hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Lalu turun sujud. Dari sini disebutkan dalam hadis ini bahwa ketika duduk di antara dua sujud, kaki kiri itu dibengkokkan dan diduduki. Ya, sekali lagi, kaki kiri dibengkokkan dan diduduki. Ada orang yang membengkokkan tapi tidak diduduki. Ada yang seperti itu. Nah, di sini berarti kita tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, cara Rasulullah SAW. Kemudian kembali lurus hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Jadi lurus benar-benar di kondisi. Karena kemarin kan posisi tangan dibuka, kiri kanan buka. Ada dua. Ini tempurung kita boleh di sini atau di atas paha, boleh. Mau pegang tempurung kondisinya begini atau langsung di atas paha. Tapi kondisinya terbuka. Nah, kemudian muncul akan masalah tatkala. Nah, ini sering berbeda. Tatkala kita akan bangkit dari duduk di antara dua sujud akan berlanjut ke rakaat kedua. Cara berdirinya ada sebagian kita, coba Mas. Ya, sujud dulu. Sujud. Ya, Allahu Akbar. Sip. Nah, langsung berdiri satu. Boleh. Ya, apa yang kedua? Mas sujud lagi. Dari kondisi sujud. Allahu Akbar. Duduk dulu sejenak baru berdiri. Ada nanti dua masalah di sini. Ya, pertama, ya, duduk sejenak dengan istirahat. Lalu yang kedua, tangan itu bertumpu apakah dengan menggenggam? Ada sebagian kita lihat orang genggam kan? Ya. Dari mana dalilnya itu? Nah, nanti ini yang kita bahas mungkin sedikit panjang. Yang pertama dulu tentang tatkala kita tatkala duduk, ya, di antara dua sujud, lalu kita akan kita akan sujud kembali, lalu Anda duduk istirahat sejenak. Kata-kata istirahat, ya, istirahat, soroha artinya istirahat, istirahat berarti istirahat. Jadi ya, kalau duduk dulu panjang ini. Ya, kalau mau hadap sana boleh. Jadi ada dua kondisi, ya, di sini tatkala kita akan kondisi istirahat. Nah, kondisi yang pertama yang harus kita perhatikan, Rasulullah SAW itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul umur berapa tahun? 40 tahun. Berada di Mekah berapa tahun? 13 tahun. 40 tambah 13 berapa? 53. Nah, beliau di dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, akhir-akhir beliau melakukan duduk istirahat. Tatkala akan bangkit dari akan lanjut kepada rakaat kedua, itu duduk kembali seperti duduk di antara dua sujud. Itu di dalam riwayat disebutkan itu tatkala tahun 9 Hijriah. Berarti 9 tahun setelah kenabian. Berarti 40 tambah 13 50. 3 ditambah 9 62. Itu sudah sepuh kan? Wafatnya Nabi tahun berapa?
Umur berapa tahun? 63. Berarti setahun sebelum wafatnya beliau melakukan sujud, ya, melakukan duduk istirahat tatkala akan bangkit dari sujudnya di antara dua, seperti duduk di antara dua sujud. Itu tujuannya untuk menopang. Kemarin kita sudah membahas tentang kalimat menopang badan. Ada sebagian orang kalau kita sudah capek dan seterusnya, ya, atau sudah mungkin usia udah lanjut dan seterusnya, ingin kita santai atau dengan pelan mengumpulkan tenaga dulu baru bangkit. Dan ternyata Rasul itu lebih banyak melakukan seperti contoh pertama tadi, ya, jadi Allah berlangsung berdiri tanpa duduk dulu istirahat, gitu ya. Nah, akan tetapi kalau kita khawatir, ya, kondisi kita kurang sehat atau kondisi tenaga kurang bagus, boleh melakukan itu, boleh. Karena ada dua pendapat para ulama, tatkala dia melakukan duduk istirahat dengan tujuan karena memang Rasul juga pernah melakukan, dia memahami tentang hal itu, dan ada uzurnya dia misalnya karena mungkin ingin lebih santai sholatnya atau lebih berasa dia tegakkan dan seterusnya, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan orang yang tatkala dia bangkit dari sujudnya langsung berdiri dengan tegak karena masih kekar, masih muda, maka dia juga mendapatkan pahala sunnah yang dilakukan sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Jadi dua-duanya bisa digunakan, gitu ya. Jadi memilih kembali lagi dua-duanya itu bisa digunakan. Lalu berikutnya, ya, kondisi tangan. Nah, ini yang kemarin kita sempat membahasnya, ya. Jadi tatkala Rasulullah SAW ya bangkit dari dari akan berdiri dari setelah beliau sujud, ya, yang tadi kita bahas duduk di antara dua sujud dulu istirahat atau langsung berdiri. Maka di sini sebelum kita masuk ke sana ada hadis dari Abu Humaid As-Sa'di mengatakan idza kana fi rak'atayn allataini tanqadi fihi as-shalah. Jika setelah pada dua rakaat yang merupakan rakaat terakhir terhadap salam, nah ini penjelasan tentang tatkala perbedaan bagaimana duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir, ya. Tasyahud awal disebut dengan yang lain, apa yang disebut dengan yang lain? Duduk apa? Iftirash. Lalu kalau yang tahiyat terakhir duduknya disebut nama lainnya tawarruk. Nah, di sana juga ada perbedaan yang sering terjadi di masyarakat. Nanti insyaallah pada mudah-mudahan kalau nyampe nanti pada Isya kita jelaskan ya pekan depan, ya, itu tentang bagaimana dengan salat subuh, bagaimana dengan salat sunnah 2 rakaat. Yang 2 rakaat tatkala tahiyat terakhir, ya, apakah istirahat atau tawarruk duduknya. Nah, supaya kita bisa nanti berdalil atau bisa mengkondisikan, supaya jangan sampai kita menyalahkan, ya, tatkala saudara kita melakukan hal itu, dalilnya seperti ini, dia dasarnya seperti ini. Tapi ingat, ya, ada yang memang kuat dalilnya, ada yang lemah. Tapi tatkala kita mengetahui itu lebih ada yang lebih kuat, maka itu yang kita ambil daripada yang lemah. Nah, salah satunya tadi yang kita dalam pembahasan ini, tatkala bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, atau selanjutnya rakaat ketiga dan seterusnya rakaat keempat, kondisinya yang seperti ini, meregangkan tangan bertumpu atau dengan menggenggam. Nah, kalimat menggenggam, ya, di dalam hadis ada memang dari hadis Muslim terus Ibnu Abbas yang kemarin kita sampaikan. Lalu ada salah satu jalur yang mana yang paling banyak yang meriwayatkan sampai 12 orang. Tapi yang dari kalimat konteksnya di dalam kitab hadis yang menyampaikan hal itu, ya, tentang menggenggam itu lemah, ya. Bahkan Imam Syafi'i, ya, di mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa itu lebih afdal, lebih baik dengan menumpu. Yang menumpu itu maksudnya tidak menafsirkannya dengan menggenggam, tapi dengan meletakkan tangan di atas bumi atau di atas tanah atau di atas karpet atau di atas tumpuan kita, lalu kita bangun dari dari sujud. Nah, ini yang menjadi pembahasan
pembahasan kita insya Allah. Dan tentunya dari setiap pembahasan nanti kita akan memperlihatkan tetap ya dari konteks praktiknya supaya sama-sama kita bisa mempraktikkan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini insya Allah jelas Pak ya? Jelas ya? Jadi ada dua kondisi tadi, ya tatkala kita bangkit dari sujud, yaitu bisa langsung berdiri atau bisa duduk seperti duduk di antara dua sujud istirahat baru bangkit. Begitu juga tatkala bertumpu. Yang tidak ada itu tidak bertumpu. Contohnya, Mas, ada sana Mas. Berdiri, ya sujud dulu. Oke. Nah sekarang naik tanpa bertumpu tangannya, langsung naik. Ya, ya. Jadi tetap konteksnya ada tatkala berdiri, ada tumpuan. Ya, begitu juga tatkala akan dia yang kita bahas di pekan kemarin tentang cara sujudnya yang dilarang oleh Rasul. Contohnya, kepalanya duluan. Iya, masih tangan duluan. Ya, jadi kepala duluan. Buka begitu ya. Iya, itu yang tidak, karena memang onta itu kepala duluan ya, baru kaki dan seterusnya. Ya, jadi ada di sini. Lalu berikutnya yang jadi permasalahan juga, ya, tatkala kita mengkondisikan ya badan. Ya, kalau tadi kemarin bahwa bagaimana dengan orang sakit, gimana dengan ini, kita membicarakan sekarang dalam kondisi real orang yang sehat. Nah, kalau memang dia pernah stroke, terus asam urat dan seterusnya, nah maka ada di sini keringan. Selama tidak sampai berubah posisi sholat yang sampai bisa membatalkan sholatnya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai dia merubah posisinya dan seterusnya, maka itu akan menjadi masalah atau menjadi bisa membatalkan daripada sholatnya. Maka di sini ada sebagian juga orang ya sering ya tatkala dia bangkit dari sujud itu tanpa bertumpu, karena di sana dalam hadis Rasul yang menyampaikan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya itu mengatakan dengan tumpuan. Maka dengan tumpuan itu yang yang lebih kuat, yang bisa dipegang atau bisa kita dijadikan sebagai contoh. Baik jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi mengatakan ketika bangkit dari rukuk yang kedua dilakukan bertumpu pada tangan, ya pada tangannya ini Imam An-Nawawi ini di mazhab Syafi'i. Nah, nanti ada beberapa cara ya kemarin Pak tidak ada ulang. Ya menanyakan tentang belum selesai kemarin tentang tasyahud ya, karena belum masuk ke tasyahud, karena nanti membahas tasyahud itu kemarin baru kisi-kisinya saja ya. Siapa yang boleh menggerakkan dari kalimat asyhadu an la dari awal at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatuh. Dua hadis itu juga boleh dibaca mengatakan at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatuh. Ada dalilnya dua-duanya. Dari pertama mengangkat atau kalimat asyhadu an la ilaha, baru mengangkat tangan, baru menurunkannya, atau dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah baru mengangkat sampai dengan akhir. Nah itu dari mazhab siapa saja dan dalilnya seperti apa. Nah itu juga perlu kita terus lalu menggerakkan tangan. Ya menggerakkan tangan tatkala ya kalimat asyhadu an la ilaha, tuharrik. Ya nanti itu bisa kita lihat dalilnya dari mana, kuat atau tidak. Namun sebelum itu ya kita tegaskan dulu ya tentang bagaimana ya pendapat daripada mazhab Syafi'i dalam hal ini. Imam An-Nawawi mengatakan ketika bangkit ke rakaat kedua sebagaimana tadi yang kita sampaikan ya itu kedua ya di mana untuk bertumpu pada tangan, begitu pula ketika bangkit dari tasyahud awal. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang kondisi kuat maupun lemah. Jadi dikatakan di sini ya Imam An-Nawawi mengatakan ini bertumpu baik itu orang yang kuat ataupun orang yang lemah. Tapi di dalam sebuah riwayat yang kita sampaikan tadi Rasulullah SAW ya diangkat sebagai Nabi dan Rasul 40 tahun umur beliau, lalu di Makkah 13 tahun, di umur 3 tahun menerima perintah salat ya tentang itu, lalu di 9 hijrah dari kenabian beliau. Nah itu yang diterangkan hadis dengan kata kalimat istirahat tadi ya, dengan
baik kondisi orang yang lemah atau bahkan dalam riwayat Rasulullah kala setahun sebelum wafatnya beliau, karena memang tidak kuat berdiri, itu ingin beliau tahajud menyelesaikan seperti tatkala beliau masih kuat, karena ayat yang dibaca panjang, ya, yang dibaca itu 4 juz 4 halaman satu rakaat, ya, jadi tinggal ini kalau memang mau nyunah, itu benar-benar nyunah ya seperti itu, ya, tinggal kuat atau tidak, gitu ya. Pak Warta sekarang berapa tahun? Saya? Ya. Alhamdulillah 62 ya, seumur-umuran gitu ya. Ya, jadi nggak kuatnya bisa bertumbuh, ya, duduknya istirahat dulu, ya, boleh. Nah, begitu juga dengan konteksnya tatkala seorang laki-laki ataupun perempuan sama, ya, tatkala laki-laki dan perempuan dengan demikian juga pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis dari Malik bin Khuwailid, ya, dan tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang menyelisih. Ya, jika tangan jadi tumpuan maka bagian dalam telapak tangan dan jari jemarinya yang berada di lantai. Jadi harus memang bertumpu, jangan sampai tidak bertumpu dengan tangan jemari. Kalau tangan jari berarti sudah bertumpu dengan jari jemari itu dengan sempurna, gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian kita, ya, sering ada beberapa kali saya melihat juga bapak-bapak, ya, kita belum secara menyeluruh. Kemarin kita sudah membahas tentang takbir dulu, selesaikan baru ruku, ya. Masih sering saya lihat bapak berbarengan, ya, takbirnya sambil ruku. Jadi selesaikan dulu Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, barnya itu Allah Maha Besarnya udah ruku, udah kondisi kepala ke bawah. Jadi selesaikan dulu Allahu Akbar, baru gerakan rukunya, ya. Nah, di sini kemarin juga kita membahas tatkala kita bangkit dari sujud, ya, tatkala kita di rakaat pertama, kedua dan seterusnya, boleh mengambilnya tatkala baru mulai akan bangkit atau mulai di pertengahan tatkala akan istirahat. Jangan sampai sudah selesai berdiri tegak baru Allahu Akbar. Karena itu takbir jadinya ba'dal intiqal namanya. Maka dinamakan ba'dal takbir intiqal. Jadi takbir yang menandakan kita berpijak atau berpindah dari gerakan ke satu dan ke seterusnya. Tapi kalau tatkala dia berdiri langsung tegak Allahu Akbar, ya, itu boleh dua kondisi. Tatkala bangun dari ruku atau dari ruku kita atau sujud kita, dalam sujudnya baru langsung Allahu Akbar, atau ngambil tengah-tengah tatkala sudah mulai pertengahan akan bangun masih istirahat baru Allahu Akbar. Baik, berikutnya mengerjakan rakaat yang kedua sama dengan rakaat pertama, sama kondisinya, posisinya dan seterusnya, ya. Jadi posisi daripada rakaat pertama, ya, anggota sujud tidak, begitu juga dengan duduk di antara dua sujud. Nah, yang menjadi nanti kita lihat hadis dari Malik bin Khuwailid yang mengerjakan salat, ya, Wakilah menjawab, wa mithla syaikhana hadza qala wa kana syaikhana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min sujudi. Seperti salatnya Syekh kami, kata beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud. Duduk, ya, ketika mengangkat kepalanya setelah sujud. Sujud di qabla ayat hadha fi raq'atil ula, ya. Jadi beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud sebelumnya beliau bangkit dari rakaat pertamanya. Ya, jadi itu yang tadi perbedaan antara setelah sujud boleh dari kita beristirahat. Lalu di sini para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ya, duduk istirahat itu disunahkan bagi setiap orang atau tidak. Yang tadi kita bahas duduk istirahat, yang bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua disunahkan atau tidak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i mengatakan sendiri terdapat perbedaan pendapat karena pemahaman terhadap dalil yang berbeda. Yang pertama itu mengatakan jika salatnya, ya, dalam keadaan lemah karena sakit. Ini mazhab Syafi'i yang pertama mengatakan sudah tua atau sebab yang lain, yang tadi sakitnya, pada kulnya dan seterusnya, pada rematik dan yang lainnya, maka disunahkan dia untuk melakukan duduk istirahat.
Ya, jadi tidak langsung berdiri. Ya, tapi bagian yang contoh yang kedua tadi istirahat dulu, sempurnakan baru menginjakkan tangan, ya, itu ditumpu di tempat sujud atau di karpet atau di bumi langsung berdiri. Jika tidak demikian maka tidak dituntutkan. Ini pendapat dari Abu Ishaq Al-Marwazi. Jadi kalau ada tidak lupa. Lalu pendapat yang kedua, disunnahkan bagi setiap orang untuk melakukan duduk istirahat. Ya, jadi kalau tadi kondisi orang yang lemah sakit, kalau yang kedua, pendapat yang kedua disunnahkan, sunnah hukumnya. Maka tadi saya menyampaikan, setiap orang yang dia melakukan duduk istirahat sebelum dia bangkit dari rakaat pertama, maka dia akan mendapatkan pahala sunnahnya. Nah, akan tetapi tatkala dia langsung bangkit dari sujudnya langsung dia berdiri, dia juga mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut dua-duanya. Nah, ini yang menjadi pendapat dari Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali berkata bahwa ulama mazhab Syafi'i sepakat pada pendapat ini. Jadi disunahkan ya istirahat dulu baru berdiri. Contoh mas, tadi yang bagian kedua ada sana aja. Jadi sujud dulu. Oke. Ya baru duduk, istirahat, baru bertumpu. Ya. Bertumpunya yang mematok tekanannya, ya supaya gak gampang nanti, ya. Nah seperti itu, ya. Jadi tapi tidak apa-apa juga langsung dari. Silakan duduk. Nah lalu berikutnya, ya konteksnya baru duduk istirahat adalah duduk yang diringankan untuk meringankan saja. Maka tidak ada duduk istirahat. Ya, jadi apa maksudnya? Ya, langsung Allah sujud langsung kita langsung berdiri. Ya, jadi tidak ada istirahat. Itu di sujud tilawah. Tidak ada yang kata Imam An-Nawawi itu duduk istirahat. Sudah sepantasnya duduk istirahat itu dilakukan oleh setiap ya orang karena hadis yang membicarakan hal itu adalah hadis yang sahih dan tidak ada pertentangan antara hadis yang sahih tersebut. Akan tetapi tadi kembali lagi tatkala masih kuat, masih umur, maka itu menjadi bisa kita langsung berdiri dua-duanya boleh. Ya. Maka di sini qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kata Rasul. Ya yuhibbukumullah, dengan kamu mengikuti aku kata Rasulullah, maka kamu akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak hanya itu saja, maka akan diampunkan segala dosa dan salahmu. Wa ma atakum rasul fakhudhu. Di dalam surat Al-Ahsyar ayat ke-7 Allah mengatakan apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, Rasulullah SAW, maka fakhudhu, terimalah hal itu dan fakhudhu. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan. Maka setiap apa yang diperintah oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasul, itu pasti ada hikmahnya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu juga ada. Maka kemarin tatkala kita membahas tentang tahawuf, ya tentang bagaimana orang yang disentuh atau dijilat bejananya oleh anjing, maka dengan 7 basuhan salah satu diantaranya menggunakan tanah. Lalu kok menggunakan tanah? Kenapa nggak sekarang pakai apa? Alkohol, semprot lah, pakai sterilisasi dulu dan seterusnya. Ternyata dalam istilah medis, ya penelitian tanah itu bisa menetralisir semua kuman-kuman yang berasal dari liur anjing tersebut, karena liur anjing membawa banyak protozoa, banyak plankton, banyak kuman. Ya, akan tetapi yang menjadi masalah itu adalah yang pemahaman kita kurang tepat. Disebutkan dalam hadis itu bejana yang diairliurkan, dijilat oleh anjing. Ada wujudnya di sana apa? Air liurnya. Lalu bagaimana dengan sentuhan bulunya saja? Apakah baju kita dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan tanah? Tidak begitu pemahamannya. Pemahamannya adalah tatkala jilatan air liurnya, gitu ya. Maka dibasuh 7 kali, salah satu dari pembasuhan itu menggunakan tanah. Nah kalau badan saja bagaimana? Nggak liurnya nih. Nah kalau liuran kena nempel maka sama.
Tapi kalau cuma bulunya saja, bagaimana caranya? Membasuhnya gimana? Hah? Najis nggak? Hah? Najis nggak? Ya? Badannya anjing najis nggak? Hah? Berarti kalau nggak boleh nih pelihara anjing kapan? Diulang gitu ya. Karena ada konteksnya dalam hadits yang lain yang diterangkan, ya, tatkala ada anjing di dalam rumah kita kata Rasulullah SAW, maka malaikat rahmat itu enggan, tidak mau masuk, baik itu lowongannya walaupun juga walaupun tidak ada jasadnya, lowongannya ya dari HP gitu, ya. Begitu juga tatkala ada bendanya atau makhluknya di sana. Nah kan itu tetap najis, akan tetapi tetap akan dibersihkan, tapi tidak menggunakan tangan salah satu. Jadi basuh biasa saja. Nah ini yang menjadi hati-hati kita. Maka dari setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti ada hikmahnya, ada daripada larangannya itu juga ada hikmahnya, sehingga kita mengambil apa namanya daripada hikmah tersebut. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Mengenai sunnah untuk awal ya, awal baca Quran ya. Pada saat sholat itu kita kan sudah ada sunnah juga ada ta'awud. Ta'awud itu di semua rakaat atau cuma beberapa kali rakaat. Ya, ini pembahasan kita di awal-awal kemarin ya tentang bagaimana mengeraskan bacaan dan isti'adzah. Jadi isti'adzah itu dituntutkan oleh Rasulullah SAW di awalnya saja, supaya kita menghindar atau dihindarkan dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lalu tatkala melanjutkan bacaan surah yang bukan dari awal, nah kembali kita di dalam hukum tilawah hanya cukup membaca ta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak perlu membaca al-basmalah. Nah, kalau kita tahu dalilnya atau pemahaman itu kita aman. Tapi kalau kita masuk kadang ke masyarakat yang memang ngajinya mendengar dan seterusnya, kadang itu menjadi permasalahan besar. Kok baca Quran gak baca bismillah. Padahal sunnahnya itu memang tatkala ketemu tengah ayat tidak dianjurkan membaca al-basmalah. Ya, hanya membaca ta'awudz saja, kecuali kalau di awal surah. Alif lam mim kaf ha ya ain shad, harus bismillah karena menyebut nama Allah. Akan tetapi boleh nggak dengan bismillah awalnya? Boleh, karena bismillah itu adalah menyebut nama Allah. Setiap rakaat misalnya tatkala kita membaca di tengah ayat, kita tetap baca al-basmalah tidak apa-apa. Tapi disunnahkan lebih baik itu tidak membaca al-basmalah. Jadi ya, tinggal antara disunnahkan atau tidak. Pemahaman sunnah kan sudah paham kita. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa, tidak berdosa. Gitu ya. Jadi jangan sampai menyalahkan satu sama lainnya. Sama halnya dari tatkala orang tatkala dia menumpu tangannya dengan perenggangkan lurus atau dengan memangkat. Jangan sampai dibuat menjadi perselisihan sampai tidak saling tegur bahwa mengatakan kamu aliran beda ini kayaknya dan seterusnya sampai tidak ini. Jadi kasusnya bisa dikompromikan dengan dalil tatkala pemahamannya sama-sama bisa dipahamkan. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita sedikit melanjutkan yang cara tatkala kita duduk tasyahud awal dan akhir. Nah, ini penjelasan tadi tatkala kita salat sunnah 2 rakaat, ya, itu apakah kita tawarru' atau seperti duduk di rakaat kedua. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan, ya alasan kenapa duduknya seperti itu berdasarkan hadis Abu Humaid ketika menjelaskan tata cara salat kepada 10 sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa bunyi hadisnya? Fa idza jalasa fi raka'ataini, jika duduk di rakaat kedua, jalasa ala rijlihi yusra, beliau duduk di kaki ya kirinya, ya wa nasabal yumna, lalu beliau menegakkan kaki kanannya.
Kaki kiri di kondisikan tidur ditekuk, lalu yang kanan itu diperdirikan. Ya. Lalu berikutnya wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat, ya, beliau mengeluarkan kaki kiri, dikeluarkan sedikit dan menegakkan kaki kanannya. Ya, di sini kalimatnya wa idza jalasa fil raq'atil akhirah qaddama rijlah. Jadi beliau mengeluarkan kaki rijlal yusra, kaki kiri beliau keluarkan, coba Mas. Dikeluarkan tahiyat pertama dulu. Ada sini, biar kelihatan. Baik. Jadi beliau kaki kiri diduduki, diturunkan dan itu diberdiri. Bisa berdiri lebih tegak itu kaki. Nah, siap, mantap. Ya, jadi gitu. Lalu tatkala tahiyat terakhir idza jalasa fi raq'atil akhir qaddama rijlahu yusra wa nasaba al-ukhra. Beliau mengeluarkan kaki kiri. Keluarkan, ya. Ya, seperti itu. Lalu tetap menegakkan kaki kanan. Wa nasaba al-ukhra wa qaddama 'ala al-muqaddatayn. Nah, sehingga ya duduk di lantai saat beliau tawadhu. Jadi posisi duduknya bukan lagi seperti rakaat kedua menduduki kaki kiri, tapi duduknya di atas bumi di lantai. Nah, nanti ada ibrahnya. Kenapa di rakaat pertama itu duduk di kondisi kaki kiri? Karena biasanya ya di rakaat pertama, ya tasyahud pertama itu, ya itu kita membaca doa tidak terlalu panjang. Tapi tatkala di tahiyat terakhir maka lebih panjang, maka kekuatan itu lebih harus dibutuhkan, tidak sampai menyakitkan kaki. Ini hadis Bukhari Muslim. Maka di sini kita lihat bahwa ternyata duduk rakaat terakhir itu dijelaskan apakah untuk salat yang hanya 2, 3 atau 4 rakaat, pokoknya di rakaat terakhir duduknya adalah tawadhu. Ya, dalam hadis ini. Nah, sehingga hikmahnya seperti apa? Kenapa sampai tasyahud awal dengan infirashi sedangkan tasyahud akhir dengan tawadhu? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya ulama Syafi'iyah berpendapat duduk iftirashi pada tasyahud awal, ya, ini hikmahnya adalah duduk tatkala kita awal dan duduk tawadhu pada rakaat terakhir, ya, agar tidak ada kerancuan mengenai jumlah rakaat, sehingga nanti tatkala ada makmum itu terlambat, dia tahu nih, oh ini baru rakaat kedua, oh ini udah selesai. Ya, begitu juga tatkala seorang makmum itu tasyahudnya atau dia duduk tasyahud itu bisa 4 kali. Salat apa itu? Ada nggak yang 4 kali? Maghrib tatkala masbuk di rakaat kedua, tatkala imam ruku dia dapat ruku langsung ikut ruku. Ya, sehingga ketinggalan kan pertama, ya kedua, maka dia tetap mengikuti sebagaimana tatkala imam ya tasyahud akhir, dia tidak mengikuti imam tasyahud seperti akhir mengeluarkan kaki kirinya, karena di sana dia masuk ke rakaat pertama, karena rakaat yang kedua tadi dia tidak termasuk dalam bilangan rakaat karena dia terlambat dari ruku. Rakaat pertamanya ruku, dia tasyahud, keduanya bagian rakaat pertama dia tasyahud, keduanya baru dia firashi juga sama, baru nanti yang keempat baru dia tawadhu. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kondisi tatkala makmum? Bertanya, gimana kalau kita ternyata ya mendapati imam di tahiyat terakhir akan selesai sholat, apakah kita mengikuti imam? Nah, ada 2 pendapat. Ya, karena kita tidak termasuk di dalam konteks dalam awal sholat dari awal sampai dalam mengikuti tawadhu, maka kita firashi. Karena kita bukan terakhir akan salam mengikuti. Akan tetapi ada pendapat yang lain mengatakan apa yang dilakukan imam yang kita temukan dalam hadis yang pertama dulu, karena ya kondisi imam dan seterusnya, maka kita mengikuti kondisi imam. Tapi yang lebih kuat itu adalah apa? Yang pertama tatkala imam itu adalah di akhir tawadhu, maka karena kita masuk terakhir, maka kita dengan duduk seperti sujud pertama, firashi.
Jadi supaya bisa membedakan nanti tidak insyaallah. Baik, seperti itu. Kemudian nanti kita simpan pertanyaan dan bisa diskusi di pada salat isya-nya. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Saudara, kita Allah Subhanahu wa taala berdoa di wudhu jemaah salat maghrib isya salat duha. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, melimpahkan keberkahan taufik dan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, keikhlasan, keistiqomah untuk senantiasa berada di majelis, dan begitu juga ada dalam majelis-majelis ilmu yang lainnya. Begitu juga kelapangan dan kemudahan keistiqomahan untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita sampai kepada duduk di antara dua sujud awal atau duduk tasyahud awal, tasyahud akhir yang tadi sudah kita jelaskan di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Humaid ketika menjelaskan tata cara salat kepada 10 sahabat, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, perbedaannya ada dua. Tatkala tasyahud awal itu kondisi kaki kiri ditekuk dan diduduki, ya, sedangkan kaki kanan itu tegak berdiri dengan ujung-ujungnya menghadap ke kiblat atau sujud. Begitu juga tatkala tasyahud akhir, ya, wa idza jalasa fil akhir fi jalsatil akhir fi raqatil akhirah qaddama rijlahu yusra, yaitu Rasulullah SAW itu mengeluarkan kaki kiri beliau, wa nasabal ukhra wa qa'ada ala muqaddatihi, lalu yang sebelah kanan diberdirikan, lalu beliau duduk di atas lantai atau di atas bumi, tidak lagi duduk atau menduduki kakinya. Baik, jamaah Subhanahu wa taala, ya, sampai pembahasan tadi ada yang mungkin yang mau ditanyakan? Ada yang minta, ada setelah tahiyat awal itu kan kita berdiri, ya. Ada yang mengangkat tangan gitu. Ya, takbir lagi. Ya. Terus sama ketika rukuk itu kan jamaah kan misalnya kan mengangkat, kita nggak harus sami Allah, itu kan harus ucapannya Rabbana, ya, Ustaz. Iya. Sami'allahu liman hamidah, makmum yang menjawab Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Makmum tidak lagi mengucapkan sami Allah. Ya, dua kondisi dalam hadis atau dari mazhab Syafi'i mengatakan, ya, itu tatkala menjadi imam, ya, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu berikutnya tatkala dia salat sendiri, ya, dia salat sendiri, lalu empat takbir, ya, mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Yang pertama tatkala takbir pertama, ya, takbir pertama takbiratul ihram. Kembali lagi, takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya, supaya kita ingat kembali, tapi ucapan Allahu Akbar. Kalau orang mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia angkat tangan doang tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah, karena takbiratul ihram bagian daripada sihhatus shalah. Lalu berikutnya tatkala akan ruku, yang kedua Allah angkat tangan lagi sejajar pundak atau telinga, lalu bangkit dari ruku, itu yang ketiga. Lalu bangkit dari sujud pertama, ya. Jadi sujud pertama, bangkit dari sujud pertama, mengangkat tangan, dan itu sunnahnya, kembali sunnahnya. Jadi itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Tapi tatkala akan sujud, ya, tatkala akan berdiri di rakaat ketiga, disunahkan mengangkat tangan. Jadi nggak perlu mengangkat tangan lagi, karena memang tidak ada
dicontohkan, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah, baik itu di rakaat pertama atau di rakaat ketiga di 4 rakaat salat zuhur, asar ataupun di isya-nya. Nah tadi yang kita sampaikan juga, ada sholat yang isinya tahiyat semua, 3 tahiyat, ada juga yang 4 tahiyat. Ya sama sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu isinya tahiyat semua, tatkala dia seorang makmum itu masbuk ya, tatkala ketemu di rakaat kedua tidak ikut ruku, dia nggak dapat, maka ikut tetap dia tahiyat. Ya tahiyat kedua, tahiyat terakhir dari imam, tapi dia rakaat pertama, baru tahiyat keduanya dia. Ya, begitunya imamnya sudah berdiri, lalu dia tahiyat terakhir 3 rakaat. Ya. Nah kondisi duduknya, ya apakah seperti duduk awal atau seperti duduk akhir? Tatkala imam dia dapat di rakaat kedua tidak termasuk dalam rakaatnya dia, maka tetap dia duduknya bukan tawarruk, mengikuti imam. Lalu berikutnya imam akan selesai, dia baru rakaat pertama, maka dia tidak ikut tawarruk, tapi duduknya seperti tahiyat awal. Baru nanti di rakaat keduanya dia sama juga tahiyat awal dan tahiyat terakhirnya dia. Jadi mengikuti tetap dia 3 rakaat, tapi tasyahudnya 4 kali. Itu salat maghrib yang tertinggal tatkala rukuknya tidak kebagian atau tidak mendapat barengan imam di rakaat kedua. Nah kalau dia misalnya dapat hanya di rakaat ketiga saja, berarti 3 kali saja. Ini berarti tasyahud semua jenis. Baik, jamaah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan sedikit, yaitu bagian dari tasyahud awal dan tasyahud akhir. Lalu berikutnya ya, yang perlu kita bahas juga di dalam kesempatan pada malam hari ini, ya tadi sudah dari awal ya sujud istirahat di antara 2 sujud seperti biasa sujud itu juga disunnahkan. Lalu berikutnya juga kondisi tangan tatkala kita menumpu, tatkala berdiri, apakah dengan meregangkan atau mengkondisikan mengepal tangan. Insya Allah nanti di kesempatan lain kita lihat hadits yang ini. Lalu berikutnya cara ya menggenggam jari tangan ketika, nah ini tatkala tadi cara menggenggam jari tangan tatkala tasyahud. Apakah seperti ini? Ya, apakah begini atau begini? Ya, jadi ini yang sering juga banyak kita temukan di di kalangan masyarakat, supaya nanti kita bisa membedakan dari mana dalilnya. Ya, yang pertama ya tentang Imam Asy-Syairazi berkata disunnahkan membentangkan jari tangan kiri di paha kiri. Jadi paha kiri sunnah, kiri paha kiri. Ya. Lalu berikutnya, sedangkan untuk tangan kanan ada 3 pendapat kata beliau. Ya, jadi tangan kanan kita 3 pendapat, di paha kiri kanan, kalau kiri sudah enggak biasa. Nah, sedangkan yang tangan kanan ini ada 3 pendapat. Salah satunya adalah mengatakan tangan kanan di paha kanan di mana seluruh jari, jadi genggam kecuali jari telunjuk. Jadi semua digenggam kecuali jari telunjuk. Ya. Hal ini yang masyhur sebagai riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika duduk, ya ketika beliau duduk, ya yang mana duduk tasyahud, ya baik itu awal ataupun akhir, beliau meletakkan tangan kirinya di lutut kiri, beliau meletakkan tangan kanannya di lutut kanan beliau. Lalu beliau menggenggam 3 jari, 1, 2, 3, jari kelingking, jari manis, dengan jari tengah, ya menggenggam. Nah, genggam itu begini, ya. Lalu berikutnya, ya beliau berisyarat, menunjuk isyarat ya dengan jari telunjuk, sedangkan jari jempol berada di samping daripada jari telunjuknya. Ya, jari telunjuknya seperti ini, berada di samping. Lalu diterangkan oleh Imam An-Nawawi yang dimaksud meletakkan jari di situ adalah diletakkan di ujung lutut, ya, jadi ujung lutut. Ya. Nah di sini ada pun maksud Imam Asy-Syairazi ini dari hadis Ibnu Umar, Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi tasyahhudi wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi yusra. Adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika duduk tasyahhud tangan kiri beliau diletakkan di tangan
di kaki atau di lutut kiri beliau. Ya, tasyahud pertama, yadahu yusra ala raqabati yusra wa wada'a yadahu yumna ala raqabati yumna. Dan beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas lutut beliau yang sebelah kanan. Wa qa'ada thalathatan. Nah, ini dijelaskan. Lalu ya di sana beliau ya berisyarat dengan menggenggam simbol 53. Simbol 53. Nah, di sini katakan ya waqa'ada thalathatan khamsina, simbol 53, wa asyara bis-sababah. Ya, lalu beliau isyarat dengan jari telunjuk, maksudnya jari kelingking, jari manis dan jari tengah digenggam, lalu jari telunjuk memberi isyarat, sedangkan jari jempol berada di samping jari telunjuk. Nah, di sini ada penjelasan bahwa dalam hadis yang lain disunahkan tatkala maksudnya jari jempol ini berada di samping jari telunjuk ini, ya ini menggenggam lalu posisinya membuat lingkaran. Ya, ini yang disunahkan. Ya, jadi posisi begini. Coba Mas maju lagi Mas. Gantian ya. Biar ada gerakan. Tadi kan mau azan gak dapat, sekarang lupa. Ada sana. Ya, duduk. Ya, tasyahud awal duduk ya, tasyahud awal. Oke. Kakinya agak agak dikit biar duduknya enak nyaman. Didudukin kaki kiri. Ya. Ya, tahiyat awal. Siap. Kakinya nggak lurus ya? Antara kiri dan kanan ya? Beda panjang ya. Baik, kaki kiri, tangan kiri di atas lutut kiri. Regangkan, regang biasa. Kaki tangan kiri. Ya, letak. Begitu tangan kanan. Sekarang tangan kanan digenggam yang 3 ini. Ya, baru ketemu di sini. Bikin bulatan. Siap, ya. Ini yang lebih masyhur. Ya, ketimbang begini. Ya, maksudnya seperti ini. Ya. Jadi nanti ada dalilnya yang kita bacakan pada malam hari ini, masyaallah bisa berubah. Nah, kenapa di sana ada isyarat? Nah, orang Arab itu memang tatkala mendengar lafzul jalalah tasyahud, makanya mereka itu berdoa gitu, mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allah dan seterusnya. Nah, khutbah Jumatan sendiri. Ya, jadi simbol dengan mengangkat tangan. Ya, jadi 3 pendapat yang mengenai cara isyarat jari tangan ketika tasyahud disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Ya, yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Nah, sama dengan tatkala tasyahud tadi kita yang sudah membahas dari awal. At-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakah. Kita mengangkat dari awal. Itu pendapatnya Imam Malik. Kalau sering kita pakai, itu bukan Imam Syafi'i. Nah, Abu Hanifah itu tatkala asyhadu an la ilaha illallah, selesai itu langsung beliau turunkan. Gitu ya. Nah, nanti ada Imam Imam Hambali dengan Imam Syafi'i. Nah, ini kita bahas pertama satu-satu supaya bisa ini. Itulah di pendapat Imam An-Nawawi mengatakan ada 3 cara tatkala kita mengangkat daripada isyarat tangan kita tatkala tasyahud. Yang pertama, ya kata Imam An-Nawawi, yaitu tatkala jari tengah, jari manis dan jari kelingking digenggam, sedangkan jari telunjuk dan jempol tidak digenggam, dilepas begitu saja. Jari kelingking, jari manis, jari tengah digenggam, sedangkan jari jempol dengan jari telunjuk dilepas begitu saja, tidak digenggam. Berarti begini ya. Nah, jadi lepas begini saja. Ya, jadi jempolnya tidak digenggam, hanya dilepas begini saja. Ya. Lalu yang berikutnya, jari jempol dan jari tengah membentuk lingkaran. Yang tadi kita sampaikan, jari jempol dan jari tengah membentuk lingkaran, tetap penggenggaman di sini. Ya. Lalu berikutnya disebutkan bentuk lingkaran atau ujung jari tengah membentuk lingkaran dengan bagian luas jari dari jari jempolnya. Ya. Jadi di sini yang kedua. Jadi pertama tadi jempol lepas, telunjuk biasa. Yang 3 digenggam. Yang kedua membentuk lingkaran, jari jempol bertemu dengan jari tengah. Nah, ini isyaratnya. Lalu yang ketiga, jari jempol dan jari tengah kedua-duanya digenggam. Jari jempol dengan jari tengah kedua-duanya digenggam. Nah, digenggam begini. Pertama lepas,
kedua membentuk lingkaran, dan yang terakhir itu adalah digenggam semuanya. Jadi ketemu genggamannya. Ya. Nah, Imam An-Nawawi menerangkan cara isyarat yang tangan kita ketika tasyahud pertama, isyarat tersebut ditujukan pada ya acara al-qiblat. Nah, yang kedua, dan ini yang lebih masyhur, yang cara kedua tadi membentuk lingkaran An-Nawawi. Nah, itu yang lebih mendekatkan apa yang dicontohkan oleh tiga baginda Rasulullah SAW. Maka di sini ya harus menghadap kiblat, bukan ke sana, bukan ke sini. Gitu ya. Jadi tetap dia harus menghadap kiblat. Al-Bahaqi berargumen, ya, Imam Al-Bahaqi dengan hadis dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW tentang menghadap kiblatnya tatkala kita berisyarat. Bolehkah dua-duanya menunjukkan isyarat? Bisa membatalkan sholat. Ya. Jadi kalau kiri juga mengangkat seperti ini, dengan kanannya dua-duanya. Jadi sambil begini aja ya. Baik. Lalu berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala ya tentang bagaimana Rasulullah SAW ya, begitu juga dari apa namanya tadi kalau ada dari Ibnu Umar ya disebutkan oleh Imam Syafi'i ya tentang bagaimana ketika menandakan ikhlas dan tauhid, Al-Muzani menyebutkan hal itu dalam Mustadraknya dan juga disebutkan Imam Syafi'i. Nah, di sini tentang mengangkat atau mengkondisikan tangan, ini belum pendapat para ulama tentang kapan angkatnya, dari awal kah, dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah, atau yang kedua dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jadi ada tiga di sana. Ya, apa namanya kondisinya, dan nanti ketiga-tiganya juga mempunyai hujah. Lalu yang ketiga, dimakruhkan berisyarat dengan dua jari tadi, ya, yang telunjuk dari dua tangan kanan yang dianjurkan, tangan kiri tetap dalam kondisi seperti biasa. Jangan dua-duanya, hukumnya bisa makruh, atau mungkin dia membuat gerakan yang lain yang sampai bisa batalkan salat. Lalu keempat, seandainya tangan kanan terpotong, nah ini Pak orang boleh potong tangannya nih, atau misalnya luka begitu nggak bisa, atau lagi apa? Rematik atau asam uratnya kamu, atau dia stroke, nggak bisa dipaksa gitu ya. Misalnya kalau luka gini aja, karena kan stroke misalnya ini saya dipaksain tangan, nggak usah, biarin aja udah. Gitu ya. Jadi sambil maksain, tenaga dalam itu nggak usah, biasa. Nah, ya jangan sampai dipaksakan, karena sunnah berisyarat dengan jari jadi gugur dan tidak perlu berisyarat dengan jari yang lainnya. Sunnah ya isyarat mengangkat telunjuk itu bisa gugur karena misal tangan yang terpotong atau memang sababnya dia sakit, tidak sampai membatalkan salat. Itu berarti ya. Tidak boleh diganti. Apalagi misalnya potong nih, karena potong jarinya nggak ada, atau misalnya angkat rematiknya kuat, udah tangan kanan aja begini gitu. Enggak perlu. Atau kelingkingnya begini, atau dari begini misalnya. Ya, jadi tidak perlu diganti, apalagi menggunakan tangan kiri. Lalu yang kelima, pendapat tidak melebihkan isyarat jari. Al-Bahaqi mengatakan ya berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi Muhammad SAW ya meletakkan tangan kanannya dan berisyarat dengan jarinya, dan pandangannya tidak melebihi isyarat tersebut dalam hadis tersebut. Jadi tatkala kita asyhadu an la ilaha illallah, atau tatkala awal asyhadu an la ilaha illallah, atau at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu mubarakatuh salawat, pandangan kita melihat ijab tatkala tasyahud asyhadu an la ilaha, atau dari asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dari sinilah yujawizu basarul isyarah, janganlah pandangannya melebihi isyarat jarinya. Ya, jadi maksudnya adalah jangan sampai melebihi isyarat jari pandangan itu berubah. Jangan jadi lihat ya mata kemana dan seterusnya. Sama dengan halnya disunahkan tatkala kita sholat itu mata itu melihat tempat sujud. Jadi melihat tempat sujud. Oke, sehingga memang kondisi sekarang juga banyak beberapa kasus kita awal pesawat. Jadi imam itu memang mulai ada pengungsian gitu kan. Ada kasus beberapa
tapi nggak tahu konteksnya apakah benar atau tidak. Ya, imam yang beberapa daerah ditikam oleh makmum orang nggak dikenal. Ya memang sunnahnya itu memang kita yang sebagai mukim di tempat itu di belakang imam, gitu ya, imam. Nah orang-orang luar itu biarkan di barisan ketiga atau kedua. Dan itu juga sudah ada contohnya di zaman sahabat. Umar bin Khattab itu meninggal karena ditikam oleh dari belakang. Makanya memang perlunya pengawasan juga TKR. Begitu juga dengan jamaah yang biasa menjadi imam, ya itu di belakang imam itu minimal orang-orang yang dikenal seperti itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Allah a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Monggo. Itu menunjuknya pas atahiyat atau pas asyhadu alla ilaha. Nah, misal kapan mulai syarat ya, jadi penunjuk. Sekarang kita membahas ini kapan mulainya, dari asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ya, jadi konteksnya nanti apakah dari awal at-tahiyyatu lillahi wa at-tahiyyatu mubarakatuh atau dari kalimat tasyahhud tadi. Ya, karena idza jalasa fi salati waqa'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam salat duduk tasyahud, ya, beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di pahanya yang kanan, ya. Lalu di dalam hadisnya disebutkan wa qabada asabi'ahu kullaha. Beliau menggenggam seluruh jarinya, ya, kullaha wa asyara bi isba'ihi, dan beliau ya mengisyaratkan dengan jari telunjuk, genggam semua jari dan berisyarat dengan jari telunjuk. Allati tali li ibhama wa qafahu al-yusra ala fakhidil yusra. Maka beliau menggenggam seluruh jarinya dengan berisyarat, ya, dengan jari telunjuk yang berada di samping jari jempolnya. Jari jempol, beliau meletakkan telapak tangan kiri di paha kiri. Jadi jelas tadi ya, dari hadisnya ini adalah ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar yang sebelumnya juga dibahas. Lalu Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, itu mengatakan isyarat dengan jari telunjuk itu dimulai dari ucapan illallah. Ini mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu di mazhab Syafi'i. Lalu Imam Abu Hanifah berpendapat isyarat jari itu ada ketika penafian dalam kalimat tasyahud, penafian asyhadu an la ilaha. Itu an-nafi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan. Kalau Imam Syafi'i itu illallah. Tapi kalau Abu Hanifah tatkala kalimat penafian, tidak ada yang berhak selain disembah selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, itu yang kedua. Ya, kata-kata la ketika sampai pada kalimat penetapan isbat, yaitu Allah, maka jari tersebut diletakkan kembali. Nah, Imam Abu Hanifah tatkala mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, beliau letakkan langsung. Ya, tapi kalau yang Syafi'i kita belum menjelaskan tentang kapan diturunkannya. Ini baru pertamanya saja. Kalau Imam Syafi'i tadi tatkala kalimat illallah. Imam Abu Hanifah tatkala penafian la ilaha illallah. Sedangkan Imam Malik atau mazhab Malikiyah berisyarat kanan dan kiri dari awal hingga akhir. At-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu mubarakatuh, salawat sampai dengan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya sampai dengan selesai. Itu Imam Malik atau mazhab Malikiyah. Lalu di mazhab ulama Hambali berisyarat ketika menyebut nama jalalah kalimat Allah, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru diangkat. Jadi Imam Hambali. Maka di sini dari tiga pendapat para ulama dari di mazhabnya ini, maka tinggal kita memilih yang mana. Dua semuanya itu mempunyai hujjah dan dalil. Dari awal silakan. Dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kalau ada, mohon maaf, bapak-bapak nanti salat di kampung yang kuat dengan mazhab Syafi'inya, tapi terkadang juga campur baur seperti gado-gado gitu kan. Yang kalimatnya at-tahiyyat dan seterusnya sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
di 4 mazhab boleh dipakai, tinggal milih saja bawakan. Ya, tinggal milih. Goyangin, Pak. Apa? Goyangin. Kalau masalah goyang-goyangan itu beda lagi pembahasannya, nanti mesti sabar ya. Jadi ada memang mari kita sampaikan bocoran dulu. Semua jalurnya itu adalah dengan mengangkat ya, atau mengangkat jari telunjuk. Nah, masalah apakah digoyangkan dari awal atau kalimat tasyahudnya itu memang ada jalurnya. Dari 12 riwayat ya, satu jalur yang mengatakan menafsirkan menggerakkan tangan, tapi 11-nya itu tidak ada dengan redaksi menggerak-gerakkan tangan. Nanti Bapak mau pilih 11 lawan 1 mana yang lebih kuat, gitu kan? Ya, jadi akan tetapi ada yang juga menyatakan itu hadisnya lemah, yang tatkala menggerak-gerakkan tangan. Apalagi ada yang menyebut tatkala menggerakkan tangan itu isyarat untuk mengusir syaitan, itu tidak ada hadisnya. Ya, insyaallah nanti kesempatan lain kita insyaallah bisa bahas. Baik, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Mundur sedikit untuk meletakkan tangan setelah sudah berbangkit, itu di depan atau di samping atau di depan posisi. Jadi tatkala Kita akan bangkit dari rukuk pertama, kedua atau istirahat ya. Tatkala kita duduk bila istirahat, maka kondisi tangan itu di depan ya, jadi di depan sama tatkala kita sujud. Jadi kita sujud, nah itu kondisinya bisa mengkondisikan. Mas, betul Mas kesini. Mas lagi geledein itu kan? Kakaknya aja. Kakaknya dia. Ya. Ada sana Mas. Sujud. Ya, posisi sujud, tangan agak ke depan nanti. Ya, sejajar dengan ini. Nah, Allahu Akbar. Nah, tatkala akan bangkit. Nah, posisi seperti itu. Sejajar ya, jadi tidak di samping. Maka disudah. Sudah? Ada lain? Sudah, betul. Istirahat tadi itu Rasulullah menganulir 3 kali orang yang sholatnya salah. Apakah istirahat tadi bukan bagian daripada sholat dalam kita bersolat? Pertanyaannya adalah tatkala kita duduk istirahat, akan bangkit dari sujudnya kita, apakah bagian daripada tumaninah dalam sholat ya. Jadi sebenarnya dia larinya bukan ke tumaninah. Jadi tumaninah itu tenang dalam kondisi kita bacaan seadanya, bacaan yang bagus yang sesuai dengan contoh Rasul. Nah, tumaninah itu seperti itu. Nah, sedangkan yang tadi kita jelaskan duduk istirahat itu sebagaimana tadi yang kita sudah sampaikan ya. Jadi Rasulullah SAW itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul umur 40 tahun, 13 tahun di Mekah, 53 tahun. Dan adanya hadis tentang istirahat tadi itu tatkala di 9 Hijriah atau 9 kenabian. Nah, sebabnya adalah tadi kata Imam Asy-Syafi'i, maka orang yang tatkala duduk istirahat itu ya, baik itu orang yang kuat ataupun tidak kuat, apalagi yang misalnya kondisinya sudah sepuh, kondisinya ada mengumpulkan tenaganya dulu. Jadi ngumpulin tenaganya dulu, ya benar-benar mantap baru bangkit. Karena memang langsung bangkit itu berasa kecepatannya. Jadi tadi kalau dicontohkan sama Mas, kita tatkala sujud langsung bangkit begitu, itu kan berasa. Ya, kalau masih kuat, masih muda aman. Tapi kalau udah encok pegelino, kayak pinggang kena, ya kan, ada rematik, ada kaku-kaku segala macam, umur sudah 50 tahun ke atas, maka tadi ya memilih untuk istirahat. Duduk di antara 2 sujud tadi, sempurnakan dalam tumpu tangan itu benar-benar dengan tumpuan, ya dengan tumpuan benar-benar tumpu baru berdiri gitu ya. Jadi benar-benar tumpuan berdiri, sehingga tidak ada kembali lagi setiap gerakan sholat itu mempunyai fadilah, mempunyai kegunaan dalam konteks kesehatan.
Jadi itu bukan bagian dari tumaninah. Ya, lebih kepada sunnah yang memang Rasulullah SAW kadang melakukan, sama posisinya sebenarnya dengan qunut. Rasulullah SAW itu kadang qunut, kadang juga tidak qunut. Maka begitu juga dengan sama dengan tadi. Tatkala beliau berdiri dari rukuk, ya, tidak dulu istirahat, langsung berdiri, ya, dari rakaat kedua. Kadang melakukan itu. Begitu juga beliau pernah melakukan, ya, duduk dulu di antara dua sujud, istirahat baru berdiri, gitu ya. Jadi dua-duanya boleh dan disunahkan, dapat sama-sama pahala. Insyaallah. Seperti itu, Pak. Cukup ya? Ya, durasi pematinan itu misalnya tenang, mengucapkan salat itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Konteksnya begini, secara umum, ya. Jadi hati-hati di mazhab Syafi'i kan hati-hatian. Tadi kalau kita kembali kepada kita bahas, kalau kita terlambat 3 kali dalam gerakan salat itu tidak mengikuti imam, maka keluar dari jamaah, dari makmum atau dari kita berjamaah. Maka imam ini, ya, mungkin bahasanya harus tahu diri juga, gitu. Jangan mengikuti hawa nafsunya. Walaupun membaca suratul Fatihah itu bisa diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Imamnya belum selesai baca tatkala sir, imamnya sudah. Karena kan kita nggak khusyuk. Ya, terkadang ada kita ketemu makmum nggak tahu gimana cara baca suratul Fatihahnya, benar-benar diwasal itu belum berantas betul, itu udah rukuk duluan gitu. Ya. Padahal memang di sana tumaninah itu dikondisikan, karena memang kasihan, nggak enak melihat orang berjamaah itu imam rukuk, ya, makmum ada sebagian 2-3 belum rukuk lagi, nggak nanti. Tapi kalau selesai semua, karena amal. Makmum juga tak kira dia baca suratul Fatihah selesai, imam yang belum rukuk masih aman. Makanya di sini hukumnya yang dia bisa mengukur makmum itu bacaannya seperti ini selesainya Al-Fatihahnya. Jangan ngikutin sendiri aja. Mentang-mentang misalnya baca Al-Fatihahnya kan udah tanggungan saya gitu. Ya. Tapi kan hati-hati di sini. Di mazhab Syafi'i ada hati-hatian. Tatkala sudah rakaat ketiga dan keempat, ya, itu sir imam tidak membaca, maka makmum juga boleh membaca untuk mewanti-wanti khawatirnya ada kekurangan dari imam membaca, maka dia membaca suratul Fatihah. Tapi kalau dijahar di rakaat pertama dan kedua, cukup mendengarkan imam saja itu sudah tanggung jawab daripada imam. Makmum nggak baca juga nggak jadi masalah, karena sudah ditanggung oleh imam. Ya, jadi yang jadi masalah kadang itu adalah di rakaat ketiga dan keempat, misalnya kecepatan nggak sesuai dengan sama dengan membaca dijahar atau dengan sir. Jahar dengan sir disamakan, nggak jadi masalah. Seperti itu, gitu. Jadi tidak tergesa-gesa, nggak sampai terburu-buru. Ya. Jadi jangan sampai nanti kasihan. Sama dengan tatkala rukuk. Kemarin kita sudah membahas salah satu penyebab dihitung dalam satu rakaat rukuk itu, ya, tatkala makmum mengikuti imam ikut rukuk sempurna, maka satu rakaat. Makanya kalau imam juga harus tahu diri dan juga memahami hal itu, rukuknya nggak apa-apa sedikit panjang. Khawatirnya nanti ada orang yang baru pulang kerja bikin jamaah nggak dapat selesai. Saya yakin beberapa juga merasakan, walaupun dekat, misalnya pernah merasakan di masjid atau mungkin tinggal di mana seperti itu. Ya, tatkala salat zuhur, asar biasanya baru qomat. Baru di qomat, Allahu Akbar, kita baru sempat misalnya karena aktivitas baru wudu. Kalau di kamar wudu, imamnya udah 3 rakaat zuhur. Kita naik ke masjid, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan itu sanasnya yang makmum, yang aktivitasnya. Maka pada pembahasan kita, ya, di dalam salat zuhur, salat asar, ya, salat maghrib, salat subuh itu lebih cepat, salat maghrib itu lebih cepat, dan isya itu dipanjangkan ayatnya, karena melihat kondisi dari masyarakat yang ada mungkin di daerah tersebut. Apakah ada orang pekerja pulang ini mungkin ingin jamaah, tapi ternyata kalau setiap harinya begitu, ya DKM-nya atau masjidnya
qomatnya cepat, tidak ada waktu yang misalnya jeda dulu salat sunnahnya sembari nunggu daripada makmum yang lain supaya kelihatan rame juga jamaahnya gitu. Nah, maka itu memang dikondisikan. Kita di sini ngatur waktu juga. Nah, dan qomatnya kapan selesai, ada belnya qomat. Gitu. Nah, jadi mengkondisikan supaya saudara-saudara kita yang memang ingin berjamaah itu bisa diikutkan berjamaah. Dan terkadang mohon maaf, kadang itu yang menyebabkan walaupun kita tidak bisa menyalahkan dia malas ke musola masjid cepat banget. Baru kita wudhu, baru selesai wudhu, kamar mandi udah 3 rakaat. Naik ke musola masjid udah tahiyat terakhir, gitu ya. Jadi kayaknya walaupun tetap terhitung tahiyat terakhir, detik-detik akan imam katakan assalamualaikum warahmatullahi, dia tetap pahala jamaahnya dapat. Jadi kan rasanya itu kurang mantap gitu jamaahnya kalau tertahan telat 2 rakaat, salah 1 rakaat itu masih nyaman gitu, masih aman gitu, masih dia lebih nyaman kondisinya. Baik, sebetulnya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf kalau tidak maksimal. Tadinya seperti saya bilang, tadinya mau meliburkan karena kondisi memang tidak sehat dari semalam. Ya, ke kamar mandi terus ya. Ini juga mulutnya masih ada anyet-anyet dan pahit ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan kepada kita dan senantiasa diberikan istiqamah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفنا وأنت الشافع، اشفنا وأنت الشافع، اشفنا وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. لا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم جنة الفردوس نزلا ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.